kepada orang lain. Bu Eli Rusman, apa yang kemudian bisa dijelaskan, menggambarkan alasan mereka bisa bertindak di luar nalar seperti ini, Bu Eli? Baik, makasih Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang saya muliakan, pertama saya ingin menyampaikan dalam waktu yang pendek ini kita senegara sedang menghadapi bencana pengasuhan. Bencana pengasuhan ini terutama sekali kalau saya lihat dari kelakuan mereka dan dikaitkan dengan riset yang pernah kami lakukan. Anak-anak ini kelihatannya fatherless. Berayah dia ada, berayah dia tiada. Jadi ayah ini fungsinya ya, luar biasa. Sebab mengapa ayah jadi begini? Karena kita terjebak dalam budaya lama bahwa yang mengasuh anak adalah ibu, ayah mencari nafkah. Ternyata ibu juga diserap dunia kerja. Kemudian ayah nggak ngerti ya fungsi-fungsinya dalam pengasuhan anak, bahwa dia tokoh identifikasi anaknya. Karena nggak sempat dia merupakan tokoh identifikasi, maka berjuta-juta orang di dunia maya siap menjadi identifikasi anak laki-laki. Ya. Kemudian ayah mungkin tidak mempersiapkan bayi. Ya. Dan yang suka dilupakan orang, sumber rezeki bisa tidak halal. Ya. Jadi banyak sekali aspek di mana ayah ya luput dari pengawasan. Itu membuat anak laki-laki kita luar biasa kenakalannya. Ya, yang paling penting kita lupa bahwa kita mengasuh anak di era digital. Kenapa sampai terjadi begitu rupa keganasan anak-anak pada usia 12 tahun? Karena ayah tidak menyiapkan dia untuk balik. Kelihatannya sepele. Ya, kenapa? Karena ayah jadi mencari nafkah. Jadi balik tercecer. Anak tidak tahu bahwa dia itu sebetulnya sudah jadi orang dewasa ketika mani keluar dari kemaluannya, ketika darah keluar dari kemaluan anak perempuannya. Jadi banyak sekali hal-hal yang tercecer dan ini menyebabkan bencana pengasuhan. Lalu dari tahun 2002 saya sudah meneriakkan tentang bencana ini. Gadget. 2006-2008 kami telah mendatangkan ahli dari Amerika yang mengatakan bahwa apabila anak terpapar pada pornografi, otak rusak pada bagian fungsi mulia otak di atas alis kanan mata, ya, kelakuan seperti binatang. Ya, jadi bagaimana caranya? Kalau kalian nih, terutama ada anak-anak ibu nih mahasiswa, nggak mungkin nggak lihat pornografi, ya nggak nak? Ya, catat coba dari umur berapa saya. Kalau anak-anak ini 12 tahun jadi pemerkosa, saya tidak bisa membayangkan usia berapa anak-anak itu sudah melihat ketelanjangan dari sini. Nah, biar gampang Mbak ya, waktunya pendek. Pornografi itu masuk lewat mata. Kemana perginya anak? Langsung ke pusat perasaan. Maka perasaan anak deg-degan, nafsu, bergejolak gitu ya. Terus dia nggak puas. Nggak puas, lihat lagi. Nah, apa yang terjadi? Dopamin dibuat di pusat perasaan di limbik sistem, ngalir ke depan, merendam otak depan. Gitulah biar cari gampangnya nak ya, merendam otak depanmu. Jadi kamu kehilangan apa sayang? Kehilangan kontrol. Itu anak kan kontrolnya nggak ada sama sekali si penduduk, iya kan? Kehilangan kontrol. Lalu karena ini terendam terus menerus karena pornografi itu menimbulkan melahirkan dopamin membuat kecanduan, maka dia menyusut. Berapa persen penyusutannya? 4,4%. Bahagian ini buah hati ibu nih yang ada di sini dan anak-anakku dan orang tua yang ada di luar sana. Ini bahagian yang membedakan manusia dengan binatang. Jadi kelakuan mereka kayak binatang kan. Bayanginlah ya, dia kan di itu dulu kan ya Mbak, Mas Andre, Mbak, dia dianiaya dulu si AA ini, kemudian diperkosa, terus dibunuh, lalu di kalimat yang dinyatakan di dalam berita itu, mereka melakukan dengan gaya mereka masing-masing. Jadi apa yang mereka udah mengganggu udah disimpan di pusat perasaannya dan dirusak otak depannya ini, yang mereka suka mereka lakukan. Masing-masing anak punya gaya. Mereka umur 12 tahun. Jadi umur berapa ibu bapaknya menyediakan ini pada anaknya? Ya, nah jadi kita melahirkan merangsang tumbuhnya kebinat
dalam jiwa anak-anak kita. Dan memang para pelaku ini kan sempat disampaikan juga sempat menonton film porno juga Ya, sebelumnya. udah jelas, nggak bisa enggak, Mbak. Ya, jadi hati-hati sekali. Sedangkan kita ini bagaimana ya? Saya mau bilang takut kalimatnya salah. Nggak peduli terhadap kerusakan otak di bagian fungsi mulia otak di atas alis kanan mata, ya menyusut sampai 4,4%. Ini penelitian ilmiah dibiayai oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2017. Sekarang 2024, hitung aja udah berapa tahun kita dengar nggak ada sosialisasi tentang kerusakan otak karena pornografi. Kita tahu, dengar nggak ada himbauan bagi orang tua untuk membatasi handphone anaknya. Ada juga sekarang malah peraturan pemerintah mengeluarkan undang-undang untuk membagi kontrasepsi ke sekolah. Nggak dibagi aja, anak-anak udah membunuh. Jadi ini sebetulnya nggak ada cara lain ya, bahwa nanti mungkin Pak Dayus akan menjelaskan kalau mau menyinggung ke situ. Kita semuanya dalam bencana kerusakan otak. Jadi tadi saya mau simpulkan sedikit ya biar gampang. Begitu masuk saya di pornografi, otakmu memicu keluarnya dopamin pada pusat perasaan. Yang rusak pertama apa sayang? Kontrol. Terkontrol nggak mereka? Enggak. Konsekuensi, tidak tahu akan konsekuensi. Makanya mereka melakukan fungsi manusianya berganti menjadi binatang. Karena ini menyusut 4,4% di dalam menggunakan MRI. Jadi kontrol tuh nggak ada kontrol. Misalnya begini nih, kamu naik sepeda motor ya kencengan, kamu mau balap ya. Terus kamu nggak punya rem remmu belum, rem kontrol diri ini karena penyusutan otak depan ini belum. Makanya lihat aja kerjain. Terus apa yang ada, model yang ada di sininya disebut MPP, mental MMP, mental model porno. Jadi apa yang pornografi masuk di sini Mbak, dia menjadi model di sini. Maka waktu mereka melakukannya, model itu muncrat. Mereka melakukan model itu, maka disebutkan oleh wartawan ya, bahwa mereka setelah selesai dengan pertama ya, masih dalam keadaan hidup tapi pingsan, udah mereka aniaya dulu, baru mereka setubuhi. Habis itu dipindah tempatkan, lalu mereka bunuh, sehingga mereka masing-masing melakukan dengan gayanya sendiri. Bu Eli, maksud kami, siapa ini? apakah kerusakannya sebegitu fatal sehingga dia tidak punya lagi pola pikir yang normal, yang ini sudah batas kriminal, ini tindak kesalahan fatal? Tidak ada lagi. Karena kerusakan itu sudah berarti berlangsung sejak lama. Makanya hati-hati banget ngasih ini kepada anak. Jadi kita akan bisa, saya tidak bermaksud buruk, naudzubillah min dzalik, tapi dari riset kami tentang orang-orang tua ketika memberikan ini kepada anak-anaknya pada usia sangat dini, mereka tidak tahu mereka sedang, astagfirullahaladzim, saya minta ampun kepada Allah, saya minta maaf, kita sedang melahirkan generasi-generasi binatang. Itu contohnya. 12 tahun berarti dari umur berapa anak ini sudah mulai rusak otaknya, sampai mereka membunuh, memuaskan nafsunya, terus melakukannya dengan cara yang berbeda-beda sesuai dengan pola-pola ya yang masuk di otak mereka ketika mereka menyaksikan ini. Tidak pernah disebutkan oleh para wartawan bagaimana ayahnya anak-anak ini, karena kecanduan pornografi sangat berkorelasi erat dengan peran ayah. Korelasinya ayah itu kalau bicara pendek-pendek ya, ayah omongannya lebih didengar daripada emak-emak. Tapi ayahnya pencari nafkah, dia tidak berfungsi sebagai ayah. Ya, rumah wifi, TV berlangganan, handphone canggih di tangan, ayah tidak bicara. Apakah ayah menjadi tokoh identifikasi anaknya? Apakah ayah menceritakan tentang kerusakan otak ini? Apakah ayah mempersiapkan bagaimana anak balik, yang laki-laki dan yang perempuan? Apakah ayah menyuruh anaknya untuk menahan pandangan dan menjaga kemaluan seperti perintah Allah di dalam Al-Quran? Karena dia begitu mani dan darah keluar dari kemaluan laki-laki dan perempuan kita sebut dia sexually active. Ini merangsang, bukannya merangsang tadi, membuat pola-pola kepada anak kita. Jadi kalau misalnya kita lagi naik sepeda motor, ada orang lewat nih, kita ngapain? Kita rem kan? Remnya belum. Kenapa? Karena dopamin ngalir kemari, menyusutkan otak ini, rem belum.
Lalu pola-pola yang tadi dia yang ketelanjangan segala macam dilakukan itu tadi, itu yang mereka lakukan. Dengan kata lain, Bu Eli, harusnya bukan hanya semua kesalahan dipikul oleh pelaku, tapi juga orang tua harus bertanggung jawab. Pertama sekali kesalahannya orang tua adalah harus orang tua. bertanggung jawab. Acara kita ini saya harapkan menyadarkan kita bahwa satu, kendali di tangan ayah. Pulangkan ayah ke rumah, jadikan dia ayah, baru menjadi pencari nafkah. Ini anak-anak ibu yang laki-laki nih, ya, enak siap jadi suami ya saya. Bukan soalnya kami keliru sebagai orang tua, ya. Kami tidak memperhatikan bahwa gizi itu ada 3, gizi fisik, gizi jiwa, gizi spiritual. Ini jiwa dan spiritual ini kurang karena tujuan utama kita adalah keberhasilan akademis. Itu anak bukannya tidak, dia terpelajar pembunuh ini, tapi belum tentu terdidik. Bedakan apakah pengasuhan kita menghasilkan anak-anak yang terpelajar atau terdidik. Oke, ya. Mbak Rita, Anda kan mendampingi 11 kasus serupa, tadi Anda sebutkan ya, hingga saat ini juga masih berlangsung. Apakah betul juga tadi disampaikan oleh Bu Eli gitu, memang sebagian besar pasti faktornya adalah karena pola asuh keluarga? Saya bilang Bahkan peran ayah di sana juga pengaruh cukup besar. Betul sekali. Karena dari yang 11 itu mereka memang anak-anak sekolahan, anak-anak yang butuh perhatian dari kedua orang tuanya, namun orang tuanya kan bekerja, semuanya bekerja. Nah, jadi terabaikan. Jadi dia mencari ladangnya sendiri atau mencari kenikmatannya sendiri berdasarkan apa yang dilihat dan dicerna di dalam diri dia. Salah satunya adalah gadget. Gadget itu adalah fungsi dari apa yang dia mainkan, apa yang dia aplikasikan dalam diri dia, itu semuanya terlihat dari gadget ini. Seperti contohnya, dia melihat porno, film porno dan sebagainya. Dia merasa bahwa hal itu biasa. Karenanya waktu saya interview itu, dia bilang, saya pernah lihat bapak saya melihat itu. Akhirnya meniru kan, gitu loh. Jadi turun. Kok bisa-bisanya kamu melihat itu? Iya, karena bapak saya dan masih usia dia 11 tahun masih tidur sama orang tuanya. Dia melihat kelakuan bapaknya sedang bersetubuh. Dan itu di sana Ya secara tidak sadar itu mempengaruhi sekolah bisa anak gitu kan ya? betul dong, itu udah pasti. Karena apa yang dilihat dan dicerna, dia pasti direkam. Dan bagaimanakah dia bisa mengaplikasikan? Kok saya ingin fantasi kan, muncul fantasi. Akhirnya dia aplikasikan dalam kehidupan nyata. Siapa orangnya? Ya orang-orang terdekat, yaitu teman-temannya. Seperti itu. Dan saya bilang, kenapa kok kamu bisa melakukan hal ini sebegitu mudahnya? Kamu tidak merasa bersalah. Saya begini aja, saya di sini aja, bapak saya belum datang. Wow. Begitu. Tapi sudah jelas orang-orangnya siapa. Dari ke-11 orang itu orang-orangnya siapa. Jadi satu orang bisa berdua kelakuannya. Ada satu orang lagi, ada yang 3 orang. Jadi mereka melakukannya itu berkelompok, tidak sendiri. Karena kalau sendiri merasa kekuatannya tidak muncul. Mereka usia-usia yang 15 tahun ke bawah itu kan kayak peer group gitu ya. Dia berkelompok dan memang kesalahan dari faktor keluarga itu saya rasa memang perlu diadakan edukasi yang lebih mendalam.